Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkannya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pun bergegas menemui para pemuda yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Bu. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita bahagia untuk kita semua, yaitu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita tersebut saya dengar dari radio luar negeri, berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan Tuan tadi, kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita, karena Jepang telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan tersebut? Maka dari itu, kita harus menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang dan membentuk kemerdekaan kita sendiri. Benar kata Bung Karnis, kemerdekaan adalah segala hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana kalau kita mengajukan hal ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju, saudaraku, jika itu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju? Setuju! 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebarjo, serta golongan muda yaitu Wikana, Sukarni, Darwis, Sultan Syahrir, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada Bung Karno? Bung Karnonya ada di dalam. Ada apa ya? Ada hal yang ingin saya bicarakan. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Tunggu sebentar, saya panggilkan Bung Karno dulu. Mas, ada pemuda-pemuda yang ingin bertemu dengan Anda. Saya. Saya dengar dari saya, apakah ada yang kalian sampaikan kepada saya? Kami ingin membicarakan mengenai keinginan kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bu. Lalu mengapa kalian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pemberontakan dan pertumpahan darah di Indonesia ini.
Potonglah leherku sekarang ini jika kau tidak mengerti usahaku. Sudahlah, mari kita selesaikan semua dengan cara berbaik. Bukankah lebih baik jika kemerdekaan ini kita lakukan sendiri? Saya hanya ingin memastikan, mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Apakah kita tidak sanggup? Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Segera kesana. Malam ini, Bung. Malam ini. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Lagi pula, kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia hingga bisa mengagalkan kemerdekaan proklamasi. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Berita itu benar, sebaiknya kita tunggu keputusan PPKI, yaitu besok. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan hubungan dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudahlah kalau begitu, nanti saya bicarakan kepada anggota PPKI secepatnya, sebab saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan untuk diri saya sendiri. Saya berharap, Bung, tidak ada rapat terhadap anggota PPKI. Karena yang saya takutkan, Jepang mengetahui rencana kita semua, sedangkan PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan jembatan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini. Tapi saya tidak bisa, yang tujuannya lebih baik kita bicarakan dengan anggota PPKI. Niatnya agar kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tidak menginginkan terjadinya masalah. Tapi, Bung, jika kalian tidak menerima usulan saya tidak akan menjalankan proklamasi kemerdekaan. ya sudahlah, ini itu keputusan Bung Karno. Apa boleh buat? Mungkin percakapan kita malam ini sudah cukup dikarenakan waktu sudah larut malam. Sebelumnya kami minta maaf karena mengganggu waktu istirahat, Bung. Ya sudah, berapa? Baiklah. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh terhadap Jepang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta? Bagaimana kalau kita asingkan ke Rengas Dengklok saja? Setuju. Para pemuda pulang dengan raut kekecewaan dan golongan tua merundingkan hasil rapat golongan muda tadi siang. Namun para golongan muda tidak kehabisan akal. Mereka mempunyai ide untuk menculik dan mengasingkan Soekarno dan Hatta yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hatta, mereka juga membawamu ke sini. Iya, ada apa ini? Jadi begini, Bung. Kami membawamu ke sini agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi mengapa kamu bisa mempercayai berita tersebut secepatnya? Berita itu benar, Bung. Apabila kita merdeka karena akibat Jepang, maka bisa saja kita adalah bagian dari Jepang dan kita akan dijajah kembali. Soekarno dan rombongan berencana mencari tempat untuk perumusan teks proklamasi. Mereka pun langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Hendels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Hendels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri meja resepsionis. Akan tetapi kamar di hotel tersebut penuh, sehingga mereka bergegas ke rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada Laksamana Maeda di dalam? Kami ingin bertemu dengan dia. Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Maaf, kedatangan kami membuat Anda terganggu, Tuan. Ada apa? Mengapa Tuan mendatangi kenyamanan saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami bermaksud menanyakan apakah benar berita ini bahwa Jepang telah menyerah pada
sekutu. Benar berita itu, namun kami masih meresahkannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih menjaga keamanan Indonesia. Tuan, yang kami bangunkan para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu adalah gagasan yang bagus, mengingat kesempatan ini merupakan kesempatan yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Arti Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Jika diizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Tuan? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan memproklamasikan besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak, tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang kalian sudah siapkan? Rencananya, kami akan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita buat sekarang. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar mengubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan di rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Detrandes Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan bunyi naskah proklamasi kita? Begini, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Bu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir? Jangan, mungkin terlalu banyak. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja? Dengan atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Tolong Sayuti, ketikan naskah ini. Siap. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, pada tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, di dalam sejarah, semalam orang sholat Islam sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat, bagi tanggal 17 Agustus? Setuju. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya, Bung? Pukul 10 tepat, Bung. Bagaimana? Setuju? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Rumah Bung Karno. Kenapa? Setuju? Setuju. Ini Bung, silahkan ditandatangani. Terima kasih. Dia, tolong perbanyak skrip ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10,
Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.